Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas toko bangunan berbasis web. Sebelumnya, kami juga berterima kasih kepada Bapak Ali Rizky Mulyawan MKOM karena sudah memberi kesempatan untuk tampil menjabarkan tugas web kami. Baiklah, kita mulai dari studi kasus. Selanjutnya, studi kasus yang akan dijelaskan oleh saya. Toko Bangunan Bening Jaya adalah toko bangunan yang terdapat di Purwakarta yang menyediakan barang bahan bangunan seperti pasir, semen, dan alat-alat bangunan lainnya. Transaksi penjualan, pembelian, dan pencatatan data stok yang dilakukan masih dengan cara yang manual, yaitu menggunakan kertas, di mana manajemen penyediaan barang, transaksi penjualan, laporan masih ditulis dengan tangan sehingga memungkinkan kesalahan penulisan data, kurang akuratnya data barang masuk, dan penghitungan laba sehingga kurang efisien terhadap tenaga waktu saat melakukan transaksi penjualan. Maka dari itu dirancanglah sistem informasi penjualan agar dapat melakukan transaksi penjualan yang terkomputerisasi. Sistem tersebut memiliki fitur lain seperti pencarian data stok barang, laporan penyediaan barang, laba, dan transaksi penjualan, sehingga memudahkan dalam mencatat transaksi penjualan dan mencatat persediaan barang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Deskripsi aplikasi. Dalam pembuatan website ini, tentu kami memerlukan aplikasi pendukung. Di bawah ini adalah aplikasi yang digunakan dalam pembuatan dan perancangan web. 1. Pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi bersifat informal dan ringkas atas algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural atas suatu bahasa pemrograman dengan tujuan untuk dibaca oleh manusia bukan mesin. 2. Exam. Exam merupakan media atau web server localhost yang bisa digunakan secara offline. Melalui Exam, pengguna dapat mengelola database yang berada di localhost tanpa memerlukan akses internet jika koneksi internet terganggu dan tidak dapat mengakses web server. 3. PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah salah satu software gratis yang ditulis dalam bahasa PHP dan merupakan software yang paling populer digunakan untuk mengelola tabel dan data pada database melalui web. MyPHP-Admin mendukung berbagai operasi database seperti MySQL maupun MariaDB. Tugas yang dimaksudkan seperti untuk mengelola database, tabel, kolom, indeks, user permission, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menerangkan proses flowchart kelompok kami. Flowchart pertama yang diisi dengan terminal dengan kata start. Lalu arus data menuju input dengan kata username dan password. Selanjutnya arus data menuju kotak keputusan yang diisi dengan kata login. Lalu di sini ada opsi untuk proses gagal, yang dimana setiap login pasti ada kesalahan baik di user atau admin. Selanjutnya, arus data meliputi proses yang diisi dengan menu administrasi, yang dimana isi menu tersebut di dalamnya ada beranda atau menu home. Lalu ada produk tentang kami dan kontak, dan di dalamnya aplikasi web atau menu administrasi kita bisa melakukan penyetokan barang dan pembelian barang. Setelah kita selesai di menu administrasi, lalu ada arus data menuju kotak keputusan yang diisi dengan kata login, dan terakhir finish. Selanjutnya ada IRD atau Entity Relational Diagram. Yang pertama ada entitas admin yang memiliki atribut akun, ID, username, password, dan kategori. Lalu entitas admin melakukan tindakan atau relasi mengelola transaksi dengan entitas pembelian, yang dimana entitas pembelian memiliki atribut ID, kode, nama, jumlah, dan harga. Lalu entitas admin juga melakukan relasi mengelola data dengan penjualan dan barang. Entitas barang sendiri
memiliki atribut ID kode, nama, stok, dan harga. Sedangkan entitas penjualan memiliki atribut ID kode, nama, jumlah, harga, dan tanggal. Selanjutnya ada LRS atau Logical Relational Structure. Yang pertama ada tabel admin. Di dalam tabel admin ada akun, ID username, password, dan kategori. Lalu di tabel pembelian ada ID kode, nama, jumlah, dan harga. Selanjutnya di tabel barang ada ID kode, nama, stok, dan harga. Dan yang terakhir di tabel penjualan ada ID kode, nama, jumlah, harga, dan tanggal. Baik, di sini adalah tampilan kelompok web kami, yang dimana web kami bernama Bening Jaya, yang dimana web ini diisi dengan kolom tentang kami, deskripsi tentang kami. Di sini terdapat banyak tentang Bening Jaya, ya begitulah pokoknya. Lalu selanjutnya ada produk kami yang diisi sampel saja, ini ada 5: baja ringan, keramik, besi galvanis, paku, dan batu bata. Lalu di mana biasanya suka ada promo kan. Nah, di sini juga kita masukkan promo spesial sama sampel juga. Ya, terdapat sampel 4. Ada besi cor, semen gersik, lalu semen putih, dan bata hebel. Selanjutnya diisi dengan lokasi dan login, di mana lokasi ini bisa rekan-rekan cari atau dosen Bapak sendiri bisa cari atau bisa mampir. Dan lokasi di Cibening, RD Cibening juga. Baik, untuk melakukan login atau masuk ke website kami, di sini ada username dan password. Yang dimana username password ini kita isi database-nya dengan database kasir, dan username-nya bisa di login dengan nama kelompok. Dan kita coba untuk login ya. Oke, baik, kita akan login. Username-nya kita isi dengan nama kelompok. Di sini kita masukkan kelompok, lalu kita tap saja dengan lalu menuju ke password. Dengan password isinya kita kelompok 2, lalu enter. Selanjutnya di sini ada navbar yang berisikan nama kasir, yang dimana kita bisa melakukan transaksi di sini. Kita bisa mencari barang untuk kita beli. Kita ambil contoh, kita cari barang yaitu paku. Kita search aja, bisa dengan kata P doang, atau bisa dijelaskan semua paku, atau bisa di dalam sini ada namanya kode, bisa kode doang, atau tadi dengan nama paku. Kita klik saja, pilih. Yang di sini kita ambil nama paku ukuran 2 cm per kilogram. Dan di sini juga ada jumlah untuk melakukan banyak jumlah. Kita ingin beli 1, bisa di sini, dan bisa tambah juga, bisa kurang. Dengan harga di sini tercantum 45.000. Mungkin kemahalan ini 45.000 ya. Ya, ini hanya sampel saja. Lalu kita bisa masuk ke pembayaran. Dengan total di sini kita beli jumlah 3 dengan harga 45.000 ya. Lalu kita bayar. Masuk di sini bayar. Kita contoh ambil duit kita tuh biasa 50.000. Kita ketik 50.000. Lalu kita tap, akan menghasilkan kembalian sebesar 5.000. Lalu di sini kita bisa submit. Oke, kita submit, tekan. Dan di sini ada tampilan nama, istilahnya lah total harga atau struk lah biasanya kita beli ya. Sini. Sekian mungkin program dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulan dari kelompok kami,
1. Pembuatan dan program berbasis web menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP membuat penulisan program lebih efektif dan efisien. Yang kedua, website company profile selain sebagai media informasi perusahaan, juga dijadikan sebagai media promosi berbasis website. Yang ketiga, dengan pembuatan website jenis ini, pemilik website akan lebih mudah dalam memberikan informasi kepada pengunjung tanpa harus bertatap muka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.